Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seorang muslim dalam keadaan sehat rajin melakukan sholat sunnah, puasa sunnah, dan wajib. Kemudian saat usia tua dan sering sakit-sakitan hanya bisa melakukan sholat fardu, itu pun dalam keadaan tiduran. Apakah pahala ibadah sewaktu sehat tersebut tetap didapatkan, Ustaz? Syukran, jazakallah khairan. Nah, jadi yang pertama di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah ya dengan sekuat kemampuan kalian. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebani ya satu jiwa atau setiap jiwa kecuali dengan apa yang dimampuinya. Dan terkait dengan di situ apa yang ditanyakan mengenai ibadah-ibadah yang selama ini dia lakukan di masa sehatnya, yang kemudian dia terhalangi dari mengerjakannya, ya terutama tadi khususnya untuk yang perkara sunnah. Ya, dia terhalangi oleh karena sakit, tidak mampu untuk bisa mengerjakannya. Maka ibadah ya sunnah-sunnah tadi yang dahulunya terbiasa dia lakukan, ya kemudian tidak bisa dilakukan lagi di saat dia sudah lemah ya ataupun sakit, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan catatkan untuk dia ya pahala daripada ibadah-ibadah tersebut seperti ketika dia sehat. Maka ini hal ini menunjukkan tentang yang namanya kebiasaan ya dalam kebaikan itu memberikan faedah. Ya, kebiasaan dalam kebaikan itu memberikan faedah, di antaranya tadi itu. Ya, sebagaimana halnya yang pernah diceritakan oleh Nabi SAW pada saat beliau dan kaum muslimin itu berangkat ya ke Tabuk dalam untuk peperangan ya menghadapi musuh. Ya, walaupun peperangannya tidak benar-benar terjadi. Nah, di saat di situ kepulangan beliau dari Tabuk dan di saat beristirahat istilahnya di satu tempat, beliau mengatakan kepada para sahabatnya ya yang ikut saat itu ya, kaum muslimnya ikut saat itu, sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang mengiringi kita, mengikuti kita. Gitu. Dalam pahala ya, tentunya dimaksud itu dalam pahalanya. Padahal mereka tidak ada di sini. Ya, mereka adanya di Madinah. Kenapa mereka terhalang oleh udzur? Di antaranya adalah dalam lafaz yang lain oleh sakit. Terhalang oleh sakit, ya. Jadi kalau udzur berarti lebih global, ya. Jadi walaupun mereka itu udzur, mereka tetap dapat pahala karena kebiasaan mereka sebelumnya di saat sehat itu ikut. Biasanya ikut kalau ada di situ panggilan untuk berjihad fisabilillah. Ya. Jadi itu pertama ya, berkaitan sebenarnya dengan keutamaan. Pertama ya masalah niat ya, artinya, dan juga terkait dengan keutamaan membiasakan diri dalam kebaikan. Ya. Di saat dia terhalangi dari mengerjakan kebaikan tersebut, ya, padahal itu biasanya dia lakukan di saat dia sehat, maka itu tetap akan bisa dia mendapatkan pahalanya. Seperti halnya di situ orang yang sakit, ya, biasanya dia pergi ke masjid untuk sholat berjamaah misalnya. Tapi karena sakitnya di situ dia tidak bisa berangkat ke
masjid untuk sholat berjamaah, sehingga dia harus sholat sendirian di rumahnya. Maka di situ dia tetap mendapatkan ya pahala sholat berjamaah, ya, karena dia sudah terbiasa melakukan sholat berjamaah tersebut di masa sehatnya. Nah, dan ada beberapa tentunya hadis yang lain yang menunjukkan tentang hal itu. Wallahu a'lam bishawab.